Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semua kepada para hadirin, Bapak Ibu yang menonton video ini. Pada kali ini, saya Dr. Christopher dari Subkomite Mutu RSUD Panglima Sebaya mohon izin untuk mensosialisasikan mengenai indikator nasional mutu yang terbaru dan update cara sampling di tahun 2022. Ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan yang terbaru. Eh, kita mulai saja untuk singkat waktu. Ada beberapa slide yang akan saya paparkan, semoga menarik dan mudah untuk dapat dicerna dan diaplikasikan dalam setiap unit dan instalasi Bapak Ibu semua. Jadi selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Oke, jadi kenapa kita mensosialisasikan ini adalah karena dasar hukumnya seperti ini. Setelah kami mempelajari dan mengikuti beberapa webinar, sejak di tahun 2021 ini ada PP 47, semua rumah sakit harus melaporkan indikator nasional mutu dan insiden keselamatan pasien kepada Kemenkes, termasuk dalam syarat akreditasi, entah di Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang komite mutu juga, ini Permenkes juga Permenkes mengenai standar usaha produk dan perizinan berusaha berbasis risiko kesehatan. Jadi ini harus dilakukan secara berkala. Nah, dari dasar hukum ini, Kemenkes kemarin memberikan suatu arahan, ya ini mungkin dasar hukumnya salah satunya ya, saya coba cross check benar atau enggak. Ternyata ya ini, jadi semua informasi terkait kinerja pelayanan, termasuk indikator nasional mutu di rumah sakit, itu harus dilaporkan. Indikator nasional mutu harus disampaikan ke Kemenkes. Nah, ini kemarin mulai dari tahun 2021 sebenarnya ada sosialisasi mengenai uji coba pelaksanaan indikator nasional mutu. Kemarin teman-teman dan Bapak Ibu semua mungkin pernah mendengar mengenai indikator mutu nasional. Kalau di sini sekarang namanya indikator nasional mutu. Sebenarnya sama aja sih. Kemarin dilakukan upaya untuk menstandarisasi cara pelaporannya. Kemudian di tahun 2021 bulan November kemarin, kita lihat di sini, terhitung mulai tanggal 1 November 2021, seluruh rumah sakit di Indonesia mencapaikan indikator nasional mutu, itu melalui website berikut. Berdasarkan tadi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021. Jadi masih baru nih. Masih baru, ini menindaklanjuti kemarin video yang sempat saya buat, bahwa memang sudah ada rumah sakit yang melaporkan mengenai indikator nasional mutu ini. Nah, ini penting untuk akreditasi kita, agar nanti kalau akreditasi kita udah siap, ya akreditasi tinggal akreditasi aja gitu. Tidak perlu repot-repot untuk persiapkan terlalu banyak, ya apa yang kita laksanakan sehari-hari itu yang tinggal di cross check sama tim akreditasi. Nah, walaupun sejak 1 November ternyata baru sekitar bulan Februari kemarin, Maret, informasi itu lebih banyak disosialisasikan khususnya Indonesia Tengah. Setelah kita melakukan kajian, nah ini dan kita rapatkan kepada manajemen, ini adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan dan laksanakan bulan-bulan berikutnya. Oke. Jadi ini yang diukur. Kita fokus kepada indikator nasional mutu ya. Untuk yang lain prioritas dan mutu unit kerja kita tidak menyinggung itu untuk bahasan kali ini. Nah, ini dimensi mutu mungkin sambil refreshing bahwa setiap mutu yang diukur oleh profil indikator atau indikator mutu rumah sakit itu tujuannya adalah 7 dimensi ini, yaitu untuk keamanan, untuk mencegah terjadinya kerugian dan kesalahan medis kepada penerima layanan, adil untuk semua masyarakat, tidak memandang ras dan kesukuan, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain, adil, berorientasi fokus kepada pasien, tepat waktu, efektif, dan juga efisien untuk keberlangsungan rumah sakit dan pelayanan di tiap unit. Nah, ini sebenarnya dilakukan pemilihan, pengukuran, dan evaluasi. Nah, pemilihan, pengukuran ini cara-caranya sudah ada oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita tinggal melihat aja. Tidak perlu membuat lagi atau memikirkan ini bagaimana cara pemilihannya atau pengukurannya. Semuanya berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk evaluasi, memang kita perlu melakukan evaluasi dan pengukuran tiap unit. Dan ini adalah sebuah never ending proses. Ya.
Jadi indikator nasional mutu ini untuk melihat tingkat keberhasilan mutu pelayanan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Dan umpan balik kepada Fasiankes akan diberikan juga. Jadi nanti tiap triwulan akan ada umpan balik dari Kementerian Kesehatan terkait progres yang dilakukan oleh masing-masing rumah sakit. Dan ini juga penting untuk transparansi kepentingan publik dan untuk kaji banding. Jadi kenapa harus seragam? Ini 13 ya. Agar setiap satu Indonesia ini terdapat monitor yang seragam antara tiap rumah sakit mengenai 13 indikator mutu yang menjadi indikator mutu nasional pelayanan di rumah sakit. Nah, ini kita masuk dalam indikator nasional mutu rumah sakit. Ini sebenarnya tidak banyak berubah ya dari yang tahun lalu kita sudah lakukan. Jadi yang pertama ini kepatutan kebersihan tangan, penggunaan APD, identifikasi pasien. Ini ada yang baru, yaitu menggantikan emergency response time, yaitu waktu tunggu tanggap operasi seksio cesarean emergency. Ini fokus dari Kementerian Kesehatan ya, ini kita ngikut aja. Memang ada perubahan. Kemudian waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, visit dokter, pelaporan hasil nilai kritis, nilai laboratorium, formularium, clinical pathway, pencegahan pasien jatuh waktu tunggu tanggap komplain, dan kepuasan pasien. Mungkin rekan-rekan di tiap unit ada yang sudah mengerti dan sudah mengikuti pengumpulan data di tahun lalu. Nah, ini kita mau mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab dari masing-masing mutu ini ada beberapa instalasi atau beberapa komite. Contohnya kebersihan tangan dan APD ini tanggung jawab dari komite PPI RSPS ya. Ini kami adaptasi dari profil indikator mutu yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Identifikasi pasien ini dijadikan satu oleh satu rumah sakit, dievaluasi oleh bidang Yanmet dan keperawatan. Operasi seksio cesarean emergency ini dimonitor oleh unit VK dan Ponek. Waktu tunggu rawat jalan oleh instalasi rawat jalan. Penundaan operasi elektif oleh instalasi bedah sentral. Waktu visit dokter ini oleh kepala instalasi rawat inap. Hasil kritis laboratorium oleh laboratorium, farmasi, formularium nasional, clinical pathway, ini adalah bidang pelayanan medik, komite perawatan, pencegahan risiko pasien jatuh, ini oleh instalasi rawat inap ya. Jadi yang diukur ini di rawat inap. Kemudian waktu tanggap komplain dan kepuasan pasien oleh humas. Nah, ini yang disesuaikan di tahun 2022, yaitu penggantian emergency response time menjadi waktu tanggap operasi seksio cesarean emergency. Nah, emergency response time apakah dievaluasi? Nah, sementara masih tetap dievaluasi dulu, karena menjadi indikator mutu rumah sakit untuk tetap menjaga bahwa emergency response time di IGD dan di Ponek tetap prima, yaitu 100% ya, kemarin kita sudah mencapai sampai 2022 awal tahun ini. Nah, ini masing-masing sudah ada targetnya juga, ini dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi target-target yang dicanangkan oleh setiap indikator, ini ada targetnya, bisa dilihat, atau di pause nanti videonya ya. Oke, kita masuk satu-satu. Oke, sebenarnya saya tidak akan membahas satu persatu lebih dalam, karena ini sebenarnya bisa dilihat di mana. Nah, lihatnya di mana, kita bisa lihat di sini. Maaf, ini profil indikator. Ini nanti akan saya share juga, bisa dilihat di masing-masing unit, khususnya instalasi atau komite yang menjadi penanggung jawab dari profil indikator ini. Contohnya kepatuhan kebersihan tangan. Ini ada definisinya, cara menilainya, indikatornya, kemudian numerator, denominator, target pencapaiannya, dan penanggung jawabnya. Ini semuanya sudah ada. Sari 1 sampai dari A sampai 13 ya, semuanya sudah ada. Jadi sebenarnya semuanya tinggal melihat di sini. Ya, nanti akan saya share. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan juga terkait pengumpulan profil indikator ini. Nanti ada di Q&A. Ya, Q&A ini hasil dari sosialisasi kemarin yang penting menjadi ya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering yang ada di dalam profil indikator dalam pengumpulan indikator nasional mutu itu seperti apa. Ya, cuma kita lanjut dulu aja ke ya ini yang indikator nasional mutu ya, ini Q&A-nya. Nanti akan saya share juga. Oke, tapi saya fokus dulu ke ini aja dulu ya, PowerPoint-nya. Jadi kepatuhan kebersihan tangan ini semuanya, APD
identifikasi pasien, operasi seksosesaria, emergency. Kategorinya juga sudah ada, kategori 1 misalnya fatal distress, fatal pusat, dan lain-lain. Ini yang masuk dalam kriteria ya. Sebenarnya bisa dibaca nanti di profil indikatornya. Untuk mengurangi waktu sosialisasi ini, saya persingkat saja lanjut ke intinya dalam pelaporannya ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa melihat dan mempelajari. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanya langsung ke saya atau ke PJ masing-masing boleh. Nah, untuk clinical pathway ini sedang dalam pembuatan juga, akan disosialisasikan oleh komite medik nanti. Ini akan selesai di bulan Mei. Oke, waktu tanggap komplain dan lain sebagainya. Nah, eee, dalam peningkatan mutu pelayanan, ini akan dilakukan proses, ya, proses mutu pelayanan. Ini saran dari Kementerian Kesehatan adalah melakukan, perbaikan mutu internal menggunakan prinsip evaluasi ini PDSA atau PDCA. Nanti kan saya jelaskan kemarin sebelumnya di video sebelumnya belum sempat dijelaskan lebih lanjut. Jadi PDSA itu adalah Plan, Do, Study, Act atau Plan, Do, Correct Act ya, Plan, Do, PDSA ya, sama ya. Jadi intinya sama-sama untuk melakukan perbaikan menggunakan struktur terstruktur. Nah, nanti dievaluasi secara eksternal oleh pihak, eee, akreditasi, seperti itu, yang melakukan akreditasi. Nah, sementara ini kita kan belum akreditasi. Ya, kita harus siapkan dulu sehingga kalau akreditasi, ya udah, datanya semua udah siap akreditasi, tinggal jalan aja, seperti itu. Nah, ini, maksudnya bagaimana? Jadi saran saya, nanti juga kita sudah rapatkan bahwa ini kan ada 13 ya, 13 profil indikator dan, 13 yang dimonitor. Nah, tiap bulan itu akan ada pelaporan ke, manajemen. Ya, laporan manajemen dan nanti akan diupload ke, eee, SIMAR tadi, aplikasi untuk memonitor indikator nasional mutu. Nah, agar terstruktur dan agar ada perbaikan di tiap bulannya, jadi kita harus menerapkan prinsip ini, PDSA. Jadi setiap bulannya kita merencanakan ke depannya indikator ini apakah, bagaimana cara memperbaikinya, kemudian dilakukan cara memperbaikinya, amati apa yang terjadi, lakukan proses baru dalam memperbaiki agar sampai target. Kemudian setelah dilakukan kira-kira adakah perbaikan atau malah tambah sulit program yang kita lakukan. Kemudian kita bisa melakukan implementasi dari, eee, hasil dari pembelajaran atau modifikasi yang kita lakukan. Atau kita tinggalkan sesuatu yang kita pelajari tersebut, yang kita rencanakan bahwa sebenarnya ini kurang efektif nih, udah kita ganti aja ke yang lebih baru. Dan ini siklus ini, eee, muter terus untuk menjadi sebuah perbaikan kualitas pelayanan. Ini, aplikasinya ya, mungkin lebih mudah kalau kita lihat aplikasinya. Tadi adjust ya, maaf, adjust, plan, do, study, atau plan, do, adjust, sama saja, PDCA, PDSA atau PDSA ya sama. Jadi dari standar yang, ada, kita berusaha mencapai standar yang ada misalkan, dan pelaporan yang ada kita bisa naikkan, standar kita naikkan sesuai dengan standar target nasional, seperti itu. Jadi dari satu siklus PDSA, di satu siklus, bulan depan dilihat, oke, bulan depan ada perbaikan, oke kita masuk siklus selanjutnya, kita buat PDSA lagi. Ternyata dari adanya PDSA ini dapat meningkatkan kualitas dari, pelayanan di 13 indikator nasional mutu yang kita monitoring. Ini contoh konkretnya, supaya lebih mudah lah. Jadi contohnya nih kepatuhan jam visitor spesialis, ini saya lihat dari internet ya, saya coba adaptasi. Ini siklus pertama, jadi kita coba mau mengumpulkan datanya ini di bulan Mei nanti. Contohnya, plan, kita merencanakan bahwa dokter diminta hadir tepat waktu, kehadiran visitor dokter spesialis rawat inap sesuai dengan waktu praktek yang telah disepakati. Kalau di Kemenkes, ini jam 6 pagi sampai jam 2 siang ya, jam 14. Itu profil indikatornya. Kemudian dalam 1 minggu, bisa dalam 1 bulan diharapkan ada peningkatan kepatuhan visitor. Nah, caranya gimana? Kita mendata jumlah pasien dirawat inap sesuai dengan DPJM masing-masing, kemudian mendata pasien yang tidak dilakukan, visitor secara tepat waktu.
dan dilakukan visite. Kemudian dimonitoring, kemudian di-studi. Kira-kira monitoringnya ini sesuai apa enggak? Nah, kalau sesuai, dicatat sesuai. Kalau nggak sesuai, kira-kira problemnya di mana, ya kan? Problemnya di mana, sambil kita lakukan act ini adalah memberikan umpan balik kepada dokter spesialis. Contohnya, dokter spesialis tersebut tidak melakukan visit tepat waktu. Diingatkan, atau kitanya memberikan peringatan, bukan peringatan ya, memberikan pengingat kepada dokter spesialis tersebut. Contohnya, ada pasien yang belum tervisit sudah lebih dari jam 11. Kita memberikan WhatsApp, memberikan reminder kepada dokter tersebut bahwa dok masih ada satu pasien ini di ruang ini belum divisit, atau bagaimana supaya semuanya tercapai sesuai standar. Ini yang diminta oleh Kemenkes ya. Dan ini bisa dibuat oleh kepala instalasi masing-masing sebagai penanggung jawab dan dilaporkan di tiap bulan ya nanti pada saat rapat di manajemen. Rapat kita nanti tanggal 5 ya, tiap bulannya. Nanti ada timeline-nya. Disetujui oleh ketua komite mutu, kepala instalasi, dan diketahui oleh direktur. Jadi ini pelaporan adalah karena pelaporan rumah sakit diketahui dan disetujui oleh direktur, termasuk untuk planning cara memperbaiki tiap indikator mutu tersebut. Nah, kita masuk ke pelaporannya ya. Jadi ini nanti pelaporannya di website ya, di website. Pelaporan di website ini contoh laman website awalnya di Rumah Sakit Panglima Sebaya. Nanti ada feedback dari Kemenkes ya, tadi seperti saya bilang di triwulan 1, 2, 3, 4 mengenai capaian rumah sakit kita. Nah, ini contohnya pengisiannya ya. Jadi contohnya kepatuhan pembersihan tangan, ada numerator, denominatornya, capaiannya berapa, dan rencana tindak lanjutnya. Ini kepatuhan APD. Nah, ini analisis dan rencana tindak lanjut akan diputuskan pada saat rapat di tanggal 5 di setiap bulannya, atau 5 tanggal tergantung hari libur atau tidak, oleh manajemen, di tingkat manajemen. Jadi tiap tanggal 5 akan ada rapat dari komite mutu, manajemen, dan juga kepala instalasi yang terkait dengan indikator mutu nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya untuk memonitor indikator mutu nasional dan juga menganalisis kira-kira bulan lalu problemnya bagaimana dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Nah, kalau tiap bulan kita ada catatan dengan ini, contohnya dengan PDSA ini, form PDSA dari tiap kepala instalasi atau instalasi atau komite tersebut yang melakukan monitoring, ini bisa menjadi catatan dan cara untuk mengevaluasi bagaimana perbaikan yang kita lakukan. Sehingga targetnya ya tadi, setiap bulan ada peningkatan standar dan termonitor plan-nya apa, sesuai atau tidak apa yang kita lakukan di bulan sebelumnya. Kemudian apakah cocok atau tidak metode yang kita lakukan. Kemudian bagaimana caranya supaya lebih efektif. Dan ini bagus supaya menjadi dokumentasi dari tiap instalasi bahwa cara-cara yang pernah dilakukan ya dicatat gitu. Jadi kalau misal ada cara yang diusulkan untuk dilakukan ternyata memang sudah tidak efektif ya kita bisa melihat, atau ini cara belum dilakukan ya bisa diusulkan untuk menjadikan indikator mutu tersebut makin baik. Nah, dengan ini PDSA ya. Saya harap jelas. Ini contohnya kepatuhan identifikasi pasien dan seterusnya. Nah ini, jadi teknisnya adalah rumah sakit melakukan pelaporan mulai data di bulan Mei ya, nanti dilaporkannya bulan Juni 2022, dan ini sedang sosialisasi. Ini video yang Bapak Ibu dengar, ini adalah sosialisasinya. Kemudian rumah sakit melaporkan ke Kemenkes lewat aplikasi Simak tanggal 10 tiap bulannya, maksimal ya. Nanti akan dilakukan mekanisme menggunakan Sismadak sedang digodok oleh tim IT Komite Mutu menjadi data pooling untuk indikator nasional mutu. Sementara kita pakai untuk indikator nasional mutu aja. Jadi lebih mudah untuk pelaporannya dan tercatat di Sismadak langsung dan kita langsung bisa transfer ke menjadi pelaporan ya. Untuk sasaran keselamatan pasien dan lain-lain ini prioritas tetap dilaporkan per 3 bulan yang lain ya. Termasuk indikator nasional mutu juga per 3 bulan nanti dilaporkan ke direktur ya, seperti yang kemarin bulan Oktober sampai Desember. Nah, ini yang saya tunggu, ini kita tunggu bulan Januari sampai Maret ya. Nah, untuk indikator nasional mutu sekali lagi perbedaannya adalah setiap bulan harus dilaporkan ke Kemenkes. Nah, itu.
Karena kalau lebih dari tanggal 10 tiap bulannya akan di-lock atau ditutup itu, apa namanya, akses untuk mengisinya. Itu tantangan dari kita ya. Satu lagi, untuk indikator nasional mutu, ini ada perubahan cara pengukuran sampling data. Ini menggunakan rumus Slovin ya, ini nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Kecuali untuk, kepuasan pasien ini menggunakan, tabel ya, Crutchy-Morgan, ini tiap 6 bulan sekali pengumpulannya ya. Jadi nggak usah tiap bulan untuk indikator kepuasan pasien. Nah, untuk validasinya ini menggunakan GCI, ini menggunakan yang ini, yang kemarin saya sempat sebut, tapi menggunakan sampel yang untuk validasi aja. Sampel validasi ya, sorry, ini bukan, ini sampel pengumpul data, nanti, untuk sampel validasi seperti ini, sebentar. Ya, maaf, ini menggunakan sampel validasi ya, ini, apa namanya, saya lanjutkan, eee, jumlahnya ini. Jadi kalau populasinya di atas 480 butuhnya 48 aja. Ini, atau di bawah 16 yang menggunakan 100% populasi semuanya. Nah, validasi ini penting dan perlu kita coba lakukan ya, untuk validasinya. Nah, yang memvalidasi kan ada kepala ruangan dan lain-lain. Kita coba di bulan Mei nanti untuk pelaporannya, khusus untuk indikator mutu nasional dulu deh, yang kita coba, yang lebih concern kita lakukan validasi ya. Oke. Kemudian, untuk yang lain-lain tetap Januari sampai Maret tetap dilaporkan ke Komite Mutu. Bulan April sama Mei bagaimana? Ya sudah, sementara dilaporkan di April, Mei, Juni. Kan Januari sampai Maret, April, Mei, Juni dilaporkan per 3 bulan nanti ke, Komite Mutu. Kalau bisa per 1 bulan juga tetap dilaporkan ke PJ, jadi kita ada feedback tiap bulan, ada masalah atau problem sehingga kita bisa koreksi di bulan-bulannya. Bulan-bulan pada saat pengumpulan data di bulan berikutnya. Oke, kita lanjut. Jadi pengukuran indikator nasional mutu yang dipakai adalah indikator rumah sakit, bukan indikator per unit. Contohnya ada instalasi farmasi, itu ada beberapa unit kan, maaf ini unit ya. Jadi contohnya farmasi rawat jalan, rawat inap, IGD gitu kan, itu menjadi satu laporan untuk formularium nasional. Yang lain-lainnya juga kita harapkan menjadi indikator instalasi, seperti itu, laporan per unitnya. Jadi contohnya untuk tadi jam waktu tunggu rawat jalan. Waktu rawat jalan itu menjadi instalasi rawat jalan satu instalasi, bukan satu poli seperti itu. Walaupun demikian tiap poli terus poliklinik tetap mempunyai data masing-masing dari waktu tunggu rawat jalannya seperti itu. Kalau diminta datanya sudah ada tetap gitu. Tapi yang dilaporkan adalah tiap satu instalasi, ya. Yang ini tidak perlu dilaporkan ke Kemenkes, akan dipersiapkan untuk pelaporan secara digital melalui Sismandak. Kalau selama ini kan, apa namanya, manual ya. Tapi yang utama adalah indikator nasional mutu nanti dicoba menggunakan Sismandak di bulan Mei. Oke. Kemudian maksimal dikumpulkan per bulan tanggal 30 ke PJ Komite ini untuk yang pelaporan mutu per unit ya. Bukan yang indikator nasional mutu. Jadi maksudnya yang mutu yang selain indikator nasional mutu tetap dilaporkan, tapi analisis dan lain-lainnya per bulan ya, analisis dan rencana tindak lanjut untuk yang selain indikator nasional mutu ini per 3 bulan cukup. Oke, kita masuk ke rumus Slovin. Jadi rumus Slovin ini digunakan kalau anggota dari populasi tersebut lebih dari 30. Nah, jadi ini dilakukan contohnya nih ya, jadi populasinya 1.000 orang. Ya, 1.000 orang kita masukkan rumus. Jadi yang dicari adalah N ya, jumlah sampel minimal. Ini jumlah populasi, contohnya 1.000 orang. 1.000 orang per 1 plus 1.000 kali 0,05. 0,05 ini margin of error, udah standar dari Kemenkesnya. Jadi dihitung, dapatkan 286. Ini per bulan. Ya, per bulan sampel minimalnya dari indikator mutu tersebut. Oke. Nah, gimana Dok caranya untuk menentukan sampel? Padahal kita mau ngumpulin ini di bulan Mei. Lah bulan Mei aja sampelnya belum ada gitu. Pasiennya belum datang ke poli, belum datang ke ruang rawat inap. Gimana kita bisa ngukur jumlah sampelnya? Kita kan nggak tahu yang masuk berapa, obat yang terdaftar berapa, formularium, gimana cara ngukur formulariumnya? Atau rencana ada operasi SC berapa kan nggak tahu.
gitu kan. Nah, saya ambil jalan tengah, kita ambil jumlah populasi rata-rata dari 3 bulan sebelum bulan yang akan diambil sampelnya. Contohnya gini, pengambilan data di bulan Mei, ya nanti kan bulan Mei, kita harusnya sudah punya data dong, pasien-pasien yang masuk dalam sampel atau menjadi populasi di bulan Februari, Maret, dan April, ya kan? Kan 3 bulan sebelumnya ini. Ambil rata-ratanya. Kalau di bulan Juni gimana? Kan bulan Mei, Juni. Ambil bulan Maret, April, Mei. Oke, paham. Contohnya, di sini bulan April, Februari ada resep yang masuk. Ya, resep yang masuk ada 1.350. Bulan Mei, Maret ada 1.554. Bulan April ada 1.255 gitu kan. Dibagi 3. Nah, ini 1.386,3. Nah, ini pembulatan aja kalau kita sepakati ya. Kalau pembulatan di bawah 5, jadi 0,1, 0,2, 0 ya, 0,0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dibulatkan ke bawah. Kalau 0,5 sampai 0,9 dibulatkan ke atas. Jadi 1.386 ini dibulatinnya ke 1.380,3 dibulatinnya ke 1.383. Kalau ini 285,7 dibulatinnya ke atas ya, 286 ya. Ini kesepakatan aja. Oke, sekarang 1.386 dibagi 3, jadi kita ambil total sampelnya 1.386. Ya. Kita masukkan rumus 1.386, oke. 1.386 kali 0,025. 1.386 kali 0,0025. Oke. Tambah 1. 4.400 4,465 ya. Jadi 1.386 kurangi 4,4 berapa tadi? 65. Oke. 65. Iya. Sorry. 1.386 bagi 4,465 ya. 310. Ya. 310 sampel populasi. Ini 310,4 ya. Tadi kan 01234 dibulatkan ke bawah 310. Jadi 310,5 atau 0,6, 0,7 sampai 0,9, 0,8, 0,9 dibulatkan ke atas. Jadi 311. Ini contohnya lihat 310,4 dibulatkan ke bawah. Jadi di bulan Mei nanti pengumpulannya adalah 310 sampel saja. Kita bisa bagi 310 dibagi 30 hari. Oke, di bulan Mei itu ada berapa hari? Bulan Mei ada 31 hari ya. Jadi 310 bagi 31. Jadi ada 10 sampel per hari. 10 sampel per hari dibagi 3 shift. Ya cuma sehari cuma ngumpulin 3 sampel, 4 sampel, nah cukup. Ya untuk memenuhi sampel kebutuhan ya, 310 tadi. Gimana, paham? Saya kasih contoh sekali lagi ya, supaya lebih mudah. Jadi contohnya, jumlah rencana pasien sesar, jumlah pasien seksual sesar, saya nggak tahu berapa ya, di bulan Februari, Maret, April. Jumlah sesar, anggap aja per harinya, let's say kita ngomong jumlah sesar sito ya, untuk yang kategori 1 tadi ada 53 ya, di bulan Februari. Di bulan Maret ada 66. Di bulan April ya ada 45. Ini kan di bawah di atas 30 ya. Kita bagi 3. 54,6. Oh, berarti 55 ya. 55 sorry, 1000 nah 55. Nah, 55 masukkan sampel. 55 kali 0,0025 tambah 1. 1,1375. 55 bagi 1,1375. Nah, jadi 48 sampel saja. 48 bagi 31 hari, ya sehari kita ngambil 2 sampel ya kan, 1,5, 1,5.
Jadi sampai tercukup 48 sampel lah pokoknya 31 hari itu. Kalau sehari ada lebih dari 2 SC Sito dengan kategori 1, ya cukup ambil 2 aja gitu. Gitu ya. Jelas ya, bulan berikutnya ya seperti itu. Ini perlu saya ulang-ulangi karena penghitungan kadang-kadang belum semuanya terbiasa ya untuk ini. Saya juga masih belajar sama ini. Oke, sekarang gimana kalau jumlah populasinya lebih dari 30, kadang-kadang kurang dari 30, ya kan? Kita buat rata-rata aja tetap ya. Rata-rata, kalau rata-rata per 3 bulannya lebih dari 30, ya masukin rumus. Kalau rata-rata per 3 bulannya kurang dari 30, ya dimasukin semuanya, gitu ya. Itu rumus Slovin seperti itu. Soalnya tiap profil indikator semuanya mengukurnya pakai ini, kecuali ini untuk kepuasan pasien ya. Indikator kepuasan pasien ini pengumpulannya tiap 6 bulan sekali. Ya, Januari sampai Juni pelaporan di bulan Juli, Juli sampai Desember pelaporannya di bulan Januari. Ini kalau populasinya banyak, sampelnya ya segini aja ambilnya. Populasinya 10 ambil 10, populasinya 2-3 ribu diambil 341 ya. Jadi sekitar segitu. Ini untuk kepuasan pasien. Nah, untuk indikator mutu yang lain gimana, Dok? Perlu dimasukkan dalam Slovin apa enggak? Nah, ini bertahap aja. Jadi di bulan Mei kita coba untuk pengukurannya menggunakan Slovin untuk indikator nasional mutu. Bulan Juni kita coba untuk semua indikator. Ya, nggak apa-apa, berani, harus semangat untuk lebih baik lagi sesuai kita update ya, karena ini yang terbaru ternyata ya. Oke, jadi teknisnya gimana? Again, tiap unit tiap instalasi nanti mengumpulkannya, pengolahan dan validasi tiap bulannya maksimal di tanggal 2 bulan berikutnya. Jadi, misal bulan Mei dikumpulkan ya pengumpulan datanya. Nanti maksimal pengumpulan datanya di tanggal 2 Juni ya. Yang dikumpulkan apa? Jumlah nilai numeratornya berapa? Denominatornya berapa? Jadi berapa per berapa, nanti dapat capaiannya berapa persen. Ini nanti otomatis di website terpresentase sendiri, tapi jumlahnya ini berapa, numeratornya yang diidentifikasi secara benar contohnya ini, dibandingkan yang diobservasi, ya ini berapa persen. Nanti analisis dan capaiannya tiap instalasi atau komite yang supervisi diharapkan menyiapkan ya analisis capaiannya. Nah, ini alurnya. Jadi PIC input langsung ke Sismadak maksimal tanggal 2 bulan berikutnya. Nah, gimana cara input Sismadak? Nah, tenang. Nanti kita lagi siapkan video juga sosialisasi cara penggunaan Sismadak khusus indikator nasional mutu ya. Ini akan diproses oleh Mas Bagus, sedang diolah dulu. Nanti kalau sudah fix kita akan sosialisasi. Paling nggak prinsipnya dulu kita udah tahu dulu ya. Kemudian PJ melakukan monitoring koordinasi dan konfirmasi ke internal subkomite, jadi PJ dari subkomite mutu. Kalau sudah beres datanya tanggal 2, nanti tiap tanggal 5 dari bidang manajemen, bidang pengembangan dan pengendalian, dan direktur juga akan ada rapat ya untuk dibahas sampai ada analisis dan rencana tindak lanjut di satu rumah sakit. Kemudian kalau direktur sudah ACC dan manajemen sudah ACC di tanggal 5, ya tanggal 5 tersebut akan diupload di tim IT komite mutu sebelum tanggal 10. Jadi seperti itu ya. Jadi yang upload siapa? Ya kita, nanti dari komite mutu tim IT ya. Ini contoh pelaporannya manual. Ini secara manualnya, sementara di backup dulu, tetap di backup satu instalasi formasi contohnya untuk kepatuhan formularium nasional. Tolong dibuat satu slide aja, tiap bulan satu slide aja ini. Tolong, atau contohnya ini, waktu tunggu rawat jalan ya, bulan Mei. Ini yang contohnya aja saya buat ini waktu tunggu rawat jalan. Numeratornya berapa, denominatornya berapa, analisisnya, dan rencana tindak lanjutnya. Ya, ini nanti bisa dihitung berapa persen juga boleh, dihitung berapa persennya di sini. Analisis sama rencana tindak lanjut untuk di bulan Mei. Ini tiap untuk rawat jalan ya, yang lain-lain juga tolong mengikuti. Selain itu, harapannya belajar untuk membuat PDSA ini untuk setiap profil indikator ya. Kebetulan jam visitor spesialis, PDSA-nya seperti ini. Jadi tiap bulannya ada perbaikan-perbaikan yang terdokumentasikan di tiap instalasi. Nah, rencana tindak lanjut itu bisa termasuk dalam act. Nah, act ini sama atau action ya. Action itu bisa jadi rencana tindak lanjutnya sama seperti ini. It's okay, tidak ada masalah kalau sama. Seperti itu ya. Analisis, study itu termasuk analisis ya.
tadi termasuk analisis. Nah, rencana berikutnya apa, itu dimasukkan dengan PDSA, apa namanya, di tiap unit. Nah, kalau misal masih bingung, nggak apa-apa kita sambil belajar, yang penting, dicoba dulu, nanti dilaporkan ke PC, nanti kita coba melakukan, analisis ya, dan, perbaikan dari tiap indikator, supaya bisa tercapai targetnya ya. Nah ini minimal ini dulu aja, analisis dan rencana tindak lanjut, ya. Oke, jadi nanti selanjutnya bulan Mei itu entry untuk indikator mutu untuk di Sismadeknya, bulan Juni harapannya bisa online ke Sismadek. Sekarang lagi pengembangan ini, bukan pengembangan, maaf, oleh tim IT ya. Oke, mungkin cukup sekian, untuk, sosialisasinya. Semoga tidak terlalu panjang dan, mudah dapat diterima oleh Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang mendengarkan. Kalau misal bingung kan masih bisa diulang-ulang ya, karena ini kan video. Jadi enaknya sekarang sosialisasi bisa seperti itu. Ya lagi, kita nanti selain ini kita akan share juga mengenai ini profilnya bisa dipelajari, tolong dipelajari, kita masih ada waktu, ini kan saya buat video tanggal 20 ya. Harapannya tanggal 21, 22 sudah di-upload, masih ada semingguan lebih untuk mempelajari, kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan. Terus kemudian juga profil indikator, maaf, indikator ya, Q&A ya, Q&A ini juga bisa dibaca karena ini penting hal-hal teknis mengenai pengumpulan indikator mutu ini, apa namanya, bisa dibaca sini. Contohnya identifikasi pasien tuh bagaimana, ini kan ada yang bingung, ada bisa dibaca. Kalau misal bingung masih bisa tanya ke kita semua ya. Oke. Ini ada yang bilang caranya beberapa namanya yang ngikutin apa yang coba kita sosialisasikan aja. Contohnya ada, dokter ini poli bukanya, poli buka jam 8, dokternya mulai poli jam 8, kalau misal poli jumlahnya banyak, visitnya paling cepat jam 11, banyak kemungkinan yang belum divisit jam 14. Gimana untuk indikatornya, apakah bisa diubah? Ya nggak bisa. Ini apa namanya, pemilihan tersebut, hanya adalah berdasarkan justifikasi tingkat pelayanan standar rumah sakit di nasional. Kalau memang belum tercapai target 80%, silakan dibuat analisis rencana perbaikannya. Contohnya, dokternya banyak operasi, seperti itu, atau dokternya cuma 1 orang, seperti itu, sehingga pasien poli sering, telat, atau pasien visit biasanya sore baru dokternya bisa visit. Nah, itu menjadi dasar misal, oh berarti dokternya bisa jadi kurang, pasiennya banyak, atau cara cara pe cara, apa namanya, untuk menganalisis juga beban kerja dari profesional pemberi asuhan, seperti itu bisa juga. Ya, oke. Jadi apa namanya, bisa menjadi dasar perbaikan-perbaikan di rumah sakit ya. Jadi ada dasarnya datanya. Ini nanti akan saya share juga ya. Profilnya juga nanti akan saya share. Oh maaf yang ini ya, tadi saya belum share ini. Ini tadi maksud saya ini. Nah, kalau poli dokternya apa namanya, kadang-kadang telat gitu karena dokternya cuma 1, gimana. Profilnya ini nggak bisa diubah ya. Jadi profilnya ini ngikut aja udah sama punyanya Kementerian Kesehatan. Jadi kita nggak bisa mengubah-ubah, "Oh ini nggak sesuai sama rumah sakit kita." Udah ya, udah ngikut aja dulu. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, susah, sulit gitu kan. Itu nanti bisa, menggunakan analisis atau rencana tindak lanjutnya. Contohnya tidak mungkin tercapai nih. Nah, problemnya di rumah sakit kita apa, silahkan ditulis di analisis dan rekomendasi. Jadi kita ngikut aja ini kriterianya ya. Ini juga cara pengumpulan data, teknik sampling, kemarin sudah sempat saya share, bisa dibaca juga di sini ya. Nah, perbandingannya. Oke, mungkin cukup sekian, apa namanya, sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada yang, masih belum jelas, silakan didiskusikan, apa namanya, ke kami di Komite Mutu untuk kita diskusikan bersama. Oke, dan terima kasih. Saya izin dulu.